Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita tetap tidak lupa mengucapkan bersyukur kita kepada Allah dan salawat kepada Nabi. Pertemuan ke-11 atau ke-12 hari ini, akhir tahun ya, H-4, tanggal 27 Desember 2021. Hari ini adalah lanjutan dari pertemuan minggu lalu. Minggu lalu tentang apa ya, teman-teman yang kita bahas? Excel, Pak. Tentang Excel itu ya. Baik. Nah, hari ini kita akan lanjutkan membahas tentang Excel, cuman dia akan sedikit lebih kompleks ya. Maka mohon diperhatikan dengan baik. Dan tujuan dari kegiatan ini agar kamu nanti ketika menjadi seorang guru atau seorang wali kelas atau seorang guru mata pelajaran, kamu nanti bisa terapkan. Yang saya berikan ini sebenarnya sudah banyak berseliweran di YouTube ataupun di mana saja, cuman tetap juga akan saya sampaikan bahwa ini juga adalah suatu ilmu pengetahuan yang mungkin bagi kamu yang sudah pernah menerapkannya, alhamdulillah. Bagi yang belum pernah, setelah perkuliahan hari ini saya akan meminta Anda untuk mentutorialkannya sendiri-sendiri melalui rekaman Zoom seperti biasa. Saya pengen melihat, artinya begitulah saya melihat Anda bisa atau tidak paham dengan praktek yang telah saya buat. Ya, mohon izin teman-teman kalau memang terkesan mungkin terlalu lelah atau mungkin belum ada laptop dan lain sebagainya. Tapi begitulah dia agar saya bisa melihat kemampuan kalian. Benar nggak kalian terapkan? Ataukah hanya berlalu begitu saja, masuk dari telinga kiri, keluar dari telinga kanan? Tidak sempat singgah sebentar di kepala. Harapan saya tidak seperti itu. Saya akan langsung share screen bahwa kegiatan hari ini adalah tujuannya ke sana. Kita akan mencoba bagaimana menggunakan rumus-rumus yang umum lah, katakan yang paling mendasar dalam Excel yang bisa kita terapkan untuk mendukung pekerjaan kita nanti ketika kita sudah tamat, ataupun setidak-tidaknya nanti untuk menuju kita ke skripsi, mungkin itu ke minggu depan, atau mungkin nanti saya akan berikan penugasan bentuk kelompok. Saya pengen Anda nanti coba cari apa saja nanti rumus-rumus yang akan digunakan untuk skripsi Anda. Nanti kita bagi kelompok secara online. Kemarin belum sempat saya bagi kelompoknya jadi ya? Belum, Pak. Belum, Pak. Oke, saya akan bagi dulu kelompoknya lah secara online. Tetapi saya akan coba share screen terlebih dahulu ini. Layar saya dulu ya. Oke. Ini yang terlihat apa di tempat teman-teman? Apa yang terlihat? Mata pelajaran, Pak. Mata pelajarannya? Mata pelajaran apa yang terlihat? PKN, IPA, IPS, Oke. Bahasa Indonesia. Yang ini? Ada terlihat? Bulan, Pak. Oke, bulan Mei, Juni, Juli ya. Iya, Pak. Oke, ini saya Iya, akan delete dulu ya. Oke, baik, saya akan praktekin hari ini bagaimana cara membuat tabel dengan cepat. Ini juga sebenarnya saya mau hapus juga, cuman nanti saya capek lagi untuk ngetik, untuk menghemat waktu ya. Saya siapkan dulu loh bahannya di sini. Nanti saya akan isi, sama-sama kita praktek. Saya akan menjelaskan dengan 2 sheet ya. Ini sheet pertama, sebenarnya sheet pertama ini lembar kertas pertama namanya. Ini sebenarnya awal mulanya tadi namanya udah saya rubah. Saya rubah menjadi 1, ini saya rubah menjadi 2. Biasanya teman-teman kalau yang normal itu seperti ini. Terlihat ini saya sudah buka dokumen baru. Sheet 1 ya. Oke. Nah, ini dia 1, ini dia 2. Oke ya. Masih terlihat layar saya? Masih, Pak. Oke, sebentar ya. Saya pengen sebentar. Di sini bagaimana kita mau misalnya kalau misalnya ada bulan Mei. Misalnya ada bulan Mei, ada bulan Juni, ada bulan Juli. Kalau kemarin kan kita langsung buat dari apa ya? Dari pakai border ya, biasanya gitu. Tapi kalau misalnya kita tidak menggunakan itu, bagaimana kita menggunakan fungsi insert misalnya? Nah, bagaimana dengan menggunakan otomatis, ya, fungsi otomatis dalam Excel? Misalnya di bulan Mei, kita punya toko misalnya nih, contoh aja sih. Kita punya penghasilan Rp20.000, kita punya duit Rp20.000. Kita menabung 35.000 misalnya, terus kita menabung 50.000. Nah, kemudian pada bulan Mei berikutnya minggu kedua ya, ini minggu pertama, minggu kedua misalnya ini 34.000, 56.000,
kemudian 40.000 misalnya. Minggu ketiga di bulan Mei ada uang 21.000 misalnya, kemudian ini 47.000, kemudian 58.000. Kemudian bulan keempat ya, minggu keempat maksud saya, 48.000, kemudian 72.000, 72.000 ya misalnya gini. Kita nggak perlu buat titik ya di Excel ya, langsung otomatis dia akan nanti membacanya. Kemudian 43.000. Nah misalnya seperti ini. Nah bagaimana misalnya kita mau membuat ini menjadi tabel gitu, supaya otomatis gitu, cepet. Letakkan kursor di pojok kiri di Mei, kemudian klik insert, kemudian klik tabel. Nanti otomatis akan muncul seperti ini yang diwarnai ini kayak ada lambang garis putus-putus ini, nampak nggak? Terlihat nggak? Nampak Nah, Pak. ini jangan diganggu gugat, biarkan saja seperti ini, kemudian langsung kamu okekan. Nanti otomatis langsung muncul ini tabel seperti ini. Bisa kamu lihat? Ini tabelnya. Ini tabelnya. Bisa, Pak. Nah, kalau kamu mau mengganti-ganti warnanya, kamu bisa pilih aja dari sini. Kamu bisa pilih banyak ya. Mau sesuka hati kamu, gaya kamu yang kayak mana. Silakan saja. Jadi kita tidak perlu terlalu capek seperti yang kemarin menggunakan dengan border. Ya, bisa dipilih bebas gayanya ya. Ini tinggal dipilih, nanti harus diklik. Ya, saya tetap di gaya yang semula ya. Saya tetap menggunakan ini. Nah, sekarang bagaimana caranya agar kita bisa menjumlahkannya secara otomatis? Nah, kalau kemarin kita menggunakan fungsi SUM, kemudian kita kerjakan satu persatu begitu. Terus saya sudah mencontohkan juga kemarin menggunakan dengan tarik ke bawah. Benar? Benar ya? Ya benar Pak. Nah, bagaimana kalau ini langsung saya isi di sini aja, tapi nanti otomatis yang bawahnya juga otomatis terisi satu kali enter. Jadi kita kalau misalnya punya data yang begitu banyak, kita mau menjumlahkan misalnya bulan Mei, Juni, Juli ke samping, bagaimana caranya? Coba kita perhatikan teknisnya. Caranya adalah teman-teman seperti biasa, di sini kita tetap buat sama dengan SUM, tetap sama seperti biasa. Dan jangan lupa selnya kita tarik ya, seperti ini. Mungkin nanti akan sedikit lucu nanti muncul tulisan di atasnya teman-teman. Akan sedikit lucu muncul tuh, ada namanya table at Mei Juli katanya. Artinya itu apa? Maka dia otomatis akan cerita hanya di dalam tabel ini saja. Jangan lupa ditutup kurung dan coba kamu perhatikan ketika saya tekan enter. Jadi kemarin kan saya menjelaskannya pakai sel ya, B4 sampai D4. Tapi karena kita sudah menggunakan otomatisasi, maka ini akan otomatis yang di bawah ini, yang minggu kedua ini akan terisi, minggu ketiga akan terisi, minggu keempat akan terisi, cukup dengan satu kali enter. Saya tekan enter. Nah gini nih. Oke? Jadi begitu, untuk mempermudah pekerjaan kita tanpa capek kita menjumlahkan satu persatu, boleh sebut dengan cara ini. Ini namanya membuat tabel otomatis dan juga rumus otomatis. Ya, jadi Excel ini sebenarnya luar biasa fungsinya. Saya ulangi sekali lagi ya. Saya ulangi sekali lagi. Oke, pertama adalah sama seperti tadi, sama dengan sum. Nah, cuma saya minta tolong Anda tidak menggunakan dengan cara manual kita yang kemarin. Tidak lagi dengan pakai DB gitu ya, tapi langsung ditarik pakai mouse. Seperti ini, ditarik gini. Oke, setelah itu terjadi, kamu langsung tutup kurung saja. Kamu tidak usah mengganggu gugat tabel 2 at Mei at Juli itu, biarkan saja seperti itu. Itu udah otomatis kebaca sama dia. Dan rumus ke bawahnya semua akan ngikut langsung. Jadi di situ dia fungsinya. Lihat itu yang minggu kedua dan minggu ketiga. Saya tekan enter, seperti ini langsung. Oke, tadi Rido ada pertanyaan, silakan. Enggak Pak, udah Pak, itu tadi Pak. Oke, jadi gitu caranya ya. Bisa dipahami sampai di sini? Bisa Pak. Oke, bisa ya. Oh Pak Supriyadi, bagaimana nih kalau ditambahkan aja Pak, misalnya minggu ke-1, minggu ke-2, misalnya seperti itu. Di sini misalnya minggu 1, ini bisa dibesarkan ya, minggu ke-2 gitu ya, minggu 2 gitu ya, minggu ke-2 misalnya. Gak ada masalah ya, bisa aja ya. Jangan lupa ya kalau mau membesarkan gini ya, langsung otomatis ya. 1, kedua, minggu ketiga ya. Ini minggu ketiga, ini minggu keempat misalnya. Dalam bulan itu misalnya. Ya. Nah, kalau misalnya mau ditambahkan lagi tabelnya di sini, gaji tidak masalah. Letakkan saja nanti di sini misalnya minggunya gitu ya.
minggu, baru di sini bulan. Nah, misalnya seperti ini. Bentar ya. Nah, misalnya seperti ini. Minggunya ke bawah, bulannya ke samping. Bagaimana Pak cara membuat kembali tabelnya? Letakkan kembali kursor di sini. Misalnya udah sempat dibuat lupa gitu kan. Insert tabel. Nah, yang ini akan kita tarik ke sana teman-teman. Kita harus perbaiki. Berarti ini kan dari A3 sampai A7. Kenapa yang tadi ini kok udah dibacanya kok jadi otomatis gini Pak? Nah, maka kita juga bisa perbaiki. Cara memperbaiki kita nanti langsung kita ketik aja di sini. Berarti di sini kan terlihat ini sampai E7 teman-teman. Sampai 7 ini. Sorry ini. Sebentar. Nah ini dia. Sampai ulang. Tabel. Ini kan ada A3 nih. A3 itu tahu kan A3 teman-teman? Di sini ada fungsi dolar ya. Ini ada lambang dolar. Lambang dolar ini tujuannya adalah untuk mengunci sheet supaya tidak bisa bergeser-geser dan berganti-ganti. Baik. Ini A3 dari sini sampai ke E7. Berarti di sini yang saya ganti jadi E. Ini saya ganti jadi E. Huruf besar. Oke, baru saya oke-kan. Nah, otomatis katanya a table cannot overlap another table. Artinya apa di sini? Berarti kita harus mengulangi kembali dari awal. Artinya ini harus kita hapus fungsi dari table tersebut. Nah, maka tidak bisa dia. Ini berarti fungsinya harus diulang kembali dari awal. Oke. Nah, berarti ini harus diulang kembali dari awal. Maksudnya diulang kembali dari awal, ini jangan dulu dibuat dengan table, maka dia delete dulu fungsi table di sini. Seperti itu. Delete table column, tapi jadi terhapus ya semua ya. Maka ini dihapus fungsi atau clear content. Nah, misalnya seperti ini juga boleh. Coba dengan cara yang satu lagi. Select, enter, menghapus fungsinya tidak bisa ya di sini. Oke. Tapi otomatis memang sebenarnya lebih bagus kita menggunakan kolom to left ya berarti. Maka akan muncul sejumlah hal yang sama. Oke, saya hanya mau menjelaskan tadi kalau andaikan ini mau dibuat kembali, berarti dari awal kita tidak boleh salah. Maksudnya dari awal itu kita harus sudah membuat lengkap. Kalau sempat pun mau kita tambahkan misalnya, kita bisa sebenarnya boleh insert, kemudian table column to left ke samping. Tetapi akan muncul hanya satu seperti ini. Baru kita tambahkan nanti di sini, kita tambahkan di sini kata-katanya minggu, bulan misalnya seperti itu. Nah seperti ini ya, minggu atau bulan. Baru ini kita copy ke dalam. Ctrl C, baru ini kita paste value ya. Nih, ini kita hapus. Jadi gitu caranya. Ini kita delete ya, cara mendelete dari sini teman-teman ya. Delete cell. Oke, ini jadi udah muncul seperti ini. Jadi kalau mau menjumlah, seperti yang saya katakan tadi, jangan lupa SUM, kemudian kamu blok dari mana yang mau kamu jumlah. Yang dijumlah itu tentunya numerik ya, angka ya. Ini kemari baru tutup kurung, enter, otomatis dia akan muncul seperti ini. Ya, oke. Nanti recordingnya nanti Anda bisa nonton ulang bagaimana tadi cara membuat yang sebelah kiri ini dengan cara letak di sini insert table column to the left. Ini ya, bukan to the bone ya. Kalau to the bone itu kamu bahas. Oke. Kita lanjut. Ya, sampai di sini bisa diterima? Ada pertanyaan? Bisa diterima ini? Ini kalau contohnya Bisa, Pak. bisa ya? Oke, baik. Nah, sekarang bagaimana kalau dalam konteks keguruan? Misalnya kita punya nomor, nama, kita buat dulu aja gitu ya. Kita nggak usah langsung rapi-rapiin. Kita buat aja dulu nomor 1. Oke, saya akan coba. Sorry. Saya akan coba dari sini. Saya akan hapus dulu ini semua. Tapi mohon izin yang di atasnya nggak usah saya hapus ya. Ini biasanya informasi anak-anak murid kita ya, nomor, nama, nilai PPKN-nya, nilai IPA, nilai IPS gitu. Kalau teman-teman sudah sempat membuat seperti ini, teman-teman pengen bikin judulnya di atas, gimana caranya teman-teman? Misalnya di atas ini kan udah habis nih, nggak ada tempat untuk menulis, maka teman-teman boleh dengan cara insert cell di sini. Insert cell. Yes, insert cell, benar sekali. Insert cell ya, supaya nambah berapa yang teman-teman perlukan, silakan insert cell. Oke, mantap Ade Pranata Ginting, bagus. Nah, oke, berikutnya apa? Misalnya ada nomor 1, nomor 2. Cukup 2 aja kamu bikin, kamu langsung tarik ke bawah. Blok 1 dan 2, tarik sesuai dengan berapa yang kamu inginkan. Sampai 20 misalnya ini. Saya tarik langsung otomatis sampai 20. Jadi bekerja di Excel ini sebenarnya kalau kita mahir, maka akan lebih baik. Nah, misalnya namanya itu mohon izin, saya buat namanya itu dalam bentuk nama ABCD ya teman-teman. Mohon izin ya, A,
B, C, D gitu ya. Kira-kira alfabet bisa nggak diurutkan? Coba kita tes. Ternyata tidak bisa untuk alfabet. Ya teman-teman, tidak bisa untuk alfabet. Untuk huruf tidak bisa. Kenapa? Karena Excel ini adalah pengolah angka. Jadi segala suatu angka yang bisa diproses di Excel. Kalau ABC ini bisa nanti di Word. Tapi tidak bisa langsung ditarik. Maka harus dikerjakan manual. E, F, G, A, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T. Nah, itu misalnya nama-nama muridnya itu. Oke? Nama muridnya si A, si B, si C, si D, sampai si T. Nah, misalnya teman-teman kita mau isi langsung aja lah. Nilai PPKN-nya berurut aja lah kita bikin teman-temannya 50, 60, 70, 80. Sorry. 50, 60, 70, 80. Baru yang kita bikin 82, 83, 85, misalnya 90 di sini. Kita nanti mau menghitung jumlah nilai, terus kita mau tahu agar nanti orang tuanya menanya misalnya, Pak, anak saya ini nilai tertingginya di pelajaran apa ya? Ya, pintar di pelajaran apa? Terus nilai terendahnya di pelajaran apa? Supaya ketika ngasih rapot wali kelas, kamu bisa sampaikan, ya anak kita ini Bu agak rendah di pelajaran ini. Nah, berdasarkan ini kamu langsung cepat, tidak perlu lagi harus kamu cek satu persatu secara manual. Anak ini pintar di mana ya? Langsung kamu masukkan di Excel, nanti langsung muncul informasinya, rata-ratanya juga muncul, anak kita ini kemampuan rata-ratanya sekian, terus nanti rankingnya nanti akan muncul di sebelah kanan. Coba perhatikan di ranking. Kita akan langsung meranking hari ini. Kita akan coba cek ya. Nah, oke. Nah, bagaimana berikutnya Pak Supriyadi? Misalnya kita buatlah di sini 51, 52, 53. Mohon izin saya akan contohkan hanya 5 aja teman-teman ya. Saya tidak buat sampai 20 ya. Nanti Anda akan buat contoh sendiri sampai 20. Saya akan menugaskan Anda buat sampai 20, kemudian gunakan kasus-kasus yang berbeda. Kemudian ini 60, 70, 80, 90, misalnya 92. Anak kedua. Misalnya ini 50, 60, 70, baru ini 72, 73, 74. Kemudian misalnya 80, 85 misalnya. Ini sembarang-sembarang aja ya. Ini misalnya 70, 60, 50, 53, 54, 80, 85, 79 misalnya. Yang terakhir, murid terakhir 89, 90, 75, 89, 90, 92, 91, kemudian 80. Nah, misalnya seperti itu. Jadi teman-teman kita bisa menghitung nanti ke bawah juga bisa, ke samping juga bisa teman-teman ya. Nah, sekarang andaikan hanya 5 aja dulu teman-teman. Ini izin saya delete ya. Saya mencontohkannya 5 dulu ya, tapi nanti kalian bikin 20 ya. Teman-teman. Maksudnya setidak-tidaknya murid itu bisa lebih dari 20. Kalau bisa nanti Anda bikin 30 juga bagus. Ya, dalam satu kelas itu biasanya ada 30 orang. Rido dulu sekolah di mana SMA? SMK 13, Pak. SMK 13. Dulu berapa orang satu kelas kalian? 35, Pak. Oke, nanti kamu buat sesuai dengan itu nanti. Ecek-eceknya kamu kembali ke sekolahmu, kamu jadi gurunya, ada 35 orang. Kalaupun bisa nanti kamu bikin aja nama-nama teman-teman biar bernostalgia. Nama-nama temanmu nanti bikin nama muridnya ya. Ya teman-teman, ini tugasnya ya. Nama temanmu bikin nanti nama muridnya. Sesuai dengan kelas 3 kalian terakhir. Nah, saya akan praktekkan, ini saya delete dulu. Saya akan membuat contoh bagaimana cara membuat tabel yang otomatis. Pertama, letakkan kursor di pojok kiri atas. Kemudian insert, kemudian klik tabel. Nanti teman-teman dia akan otomatis memblok keseluruhan. Makanya kalau bisa nanti ketika kamu udah kerjakan sampai 40, selesaikan dulu 35 kawan-kawan kamu itu Rido. Selesaikan dulu baru kamu klik di kiri. Jangan nanti udah siap baru ada tambahan. Itu akan sedikit merepotkan. Nah, ketika dia sudah seperti ini, berarti inilah yang akan keblok jadi tabel. Ini langsung oke. Nah, setelah oke teman-teman sekalian, ada bagian-bagian yang kamu anggap mau kamu langsingkan, boleh dengan cara dari sini. Ya, bisa dilangsingkan di sini teman-teman. Klik kiri 2 kali. Nah, misalnya gitu ya. Nah, misalnya gini, ada yang mau dilangsingkan juga boleh ya. Seperti ini ya. Oke, nah. Dan bagaimana kalau misalnya kita mau merubah warnanya misalnya Pak? Silakan saja cara merubah warnanya itu boleh dari sini. Mau warna apa namanya? Orange dan lain sebagainya silakan. Nah, bagaimana kalau kita pengen membuat
proses dari nama-namanya ini, nomor namanya ini, kita mau bikin vertikal misalnya. Nah, misalnya gini teman-teman. Nah, kita bisa klik nanti di sini home. Kemudian klik conditional formatting. Kita mau bikin dia jadi tidur gitu teksnya. Pilih Excel. Bukan Excel Reels. Mana dia? Sebentar. Mana dia? Saya jadi lupa. Kita mau membuatnya menjadi vertikal. Mana dia? Oke, waktu berjalan terus. Bentar. Oke, ini less greater than duplicate more. Sebentar. Oke, kita coba skip supaya tidak memperlama, saya jadi lupa. Nanti saya coba kasih tahu dari sini fungsinya nanti. Oke, nah next. Saya pengen menunjukkan jumlahnya dulu lah, supaya nanti jangan kelewat nanti untuk ranking ya. Kalau tampilan itu saya rasa gini juga udah boleh kok, udah rapi kok ini ya. Kalau hanya masalah tampilan. Kita nanti fokus ke ranking ini. Nah, sekarang bagaimana mencari jumlah nilai? Teman-teman. Cara mencari jumlah nilai sama seperti biasa, sama dengan SUM. Cuman jangan lupa sama dengan SUM baru buka kurung. Kemudian kamu tarik dari nilai mana aja yang mau kamu cari jumlahnya. Nah, ini ya teman-teman. Kemudian jangan lupa dari PPKN sampai SBD. Kamu tutup kurung. Kamu enter langsung. Otomatis nilai teman-temanmu yang lain juga akan muncul. Ya, jadi yang 40 orang tadi atau 35 kawan Rido itu otomatis akan muncul semua otomatis. Nggak perlu lagi satu persatu kita kerjain. Oke, saya ulangi sekali lagi. Caranya adalah, ini saya hapus ya. Kalau saya hapus ini, yang lain masih tak bertahan. Saya delete dulu, Tapi satu aja Bapak isi, semua yang di bawah bisa berisi. Ini di blok, ini kemari, terus ditutup kurung, baru di enter. Seperti ini dia. Bagaimana mencari nilai tertinggi? Fungsi apa yang digunakan? Untuk mencari nilai tertinggi. Untuk mencari nilai tertinggi yang digunakan adalah fungsi max. Kamu mau mencari nilai tertinggi si A, misalnya kita gantilah nama, kita gantilah nama si A ini jadi si Adi. Ini B Budi, C Cika, D Dita, E Evi. Nah, misalnya gini ya, supaya gampang. Nah, untuk mencari nilai tertinggi dari si Adi, caranya adalah sama dengan max. Bukan hanya si Adi ya teman-teman. Adi, Budi, Cika, Dita, Evi langsung otomatis nanti. Gunakan fungsi max, kemudian tarik, tapi ambil satu sampel. Ambil satu sampel, hanya si Adi aja, tutup kurung. Punya si Budi akan terlihat nanti berapa nilai tertinggi dia, pelajaran apa. Lihat, 90. Tertingginya berarti di SBD. Benar, memang tertinggi dia di SBD. Ya, 92. Yes, di SBD juga. 85, benar. Ini 92 apa? Pelajaran apa? MM. Evi pintar di MM. Ya, bagaimana dengan nilai terendah? Sama dengan gunakan fungsi min. Kan tadi ada maksimum, minimum. Kemudian buka kurung, kamu ambil blok aja tempat sebagai contohnya saja dulu, satu sel. Tarik dari Adi, dari PPKN sampai SBD, kemudian tutup kurung, enter. Otomatis ke bawah semua juga terisi. Di sini terlihat nilai terendahnya itu di sini, di PPKN. 51, ya, 50, 70, dan 75, itu 75 berarti dia di IPS. Nanti ketika kamu menyampaikan ke orang tuanya, misalnya Rido wali kelas, ketemu dengan orang tua si Evi. Ibu, anak kita Evi pintar di pelajaran MM. Ini suatu kebanggaan. Kemudian dia agak sedikit lemah di pelajaran IPS ini. Nah, mungkin dia kurang dengan pelajaran sosial, tapi dia lebih suka pelajaran eksak atau menghitung. Oke Bu, itu informasi untuk anak ibu ya Bu. Nah, lanjut, Dita juga begitu, Cika begitu, Budi, Adi juga begitu. Nah, bagaimana menghitung rata-rata kemarin teman-teman? Sama dengan, jangan lupa menggunakan rata-rata average ya. Average, jangan lupa tutup kurung, kemudian cari rata-rata dari sini, kemudian tutup kurung, dan otomatis nanti ke bawah semua akan terisi. Oke. Nah, bagaimana dengan menggunakan ranking? Menggunakan ranking, fungsinya sama teman-teman, ada fungsi rank, ranking, baru buka kurung. Nah, pertanyaannya sekarang,
ranking yang mau dicari itu dari mana teman-teman? Berdasarkan apa ranking itu dicari? Coba siapa yang bisa jawab? Nilai rata-rata, Pak. Boleh, tetapi lebih pas itu berdasarkan jumlah nilai aja. Berdasarkan jumlah nilai. Ya, berdasarkan jumlah nilai. Nah, jadi kita fokus nanti pada jumlah nilai yang ada di sini. Misalnya ini ya, kita pengen membuat rankingnya, misalnya rankingnya itu ini, kemudian sel berapa yang ingin kita fokuskan, yaitu sel pada jumlah nilai, yaitu ini. Udah, sel jumlah nilai, kemudian jangan lupa titik koma. Jadi di sini main blok-blok gitu ya. Kemudian referensi di sini, ngerti nggak apa maksud referensi teman-teman? Sekarang gini ya, lihat, ranking yang mau dicari itu adalah ranking si Adi. Jumlah nilainya lah yang harus kita lihat. Kalau jumlah nilai Rido nanti misalnya 600, Bapak 601, Bapak lebih tinggi dong rankingnya dari Rido. Bener? Bener ya? Nah sekarang saya fokus dulu pertama ranking, saya ulangi nanti ya. Titik 2. Ref ini maksudnya teman-teman adalah, ref itu adalah dari atas sampai ke bawah. Inilah ref maksudnya. Inilah ref. Ya, kemudian jangan lupa ikuti bentuknya teman-teman, titik 2 lagi. Kemudian kita di sini mau menggunakan rankingnya itu ascending atau descending. Ada yang tahu pengertian ascending? Ada yang tahu pengertian ascending? Ascending itu dalam bahasa Inggris. Ascending itu dan descending. Descending itu adalah mengurutkan dari yang nilai paling gede ke yang, dia diurutkan dari nilai, kalau nilai paling besarnya itu kita kasih ranking 1. Nah gitu, ngerti? Nilai paling tinggi ranking 1, nilai berikutnya sampai ranking ke bawah. Kalau ascending, dia nilai yang paling rendah itu dianggap jadi nilai yang paling tinggi. Berarti kita ketik di sini 0. Kita ketik 0 karena fungsinya 0. Baru kita tutup kurung. Baru kita enter. Nah, langsung muncul teman-teman sekalian. Ranking 1 adalah Evi, ranking 2 adalah Adi, ranking 3 adalah Cika, ranking 4 adalah Budi, ranking 5 adalah Dita. Saya ulangi sekali lagi caranya. Caranya adalah letakkan kursor di atas, kemudian di sini ya, sama dengan RANK, rank, buka kurung, ranking yang mau dicari itu adalah ini. Ini blok dulu, blok 1 kali, kemudian titik koma. Ranking yang mau dicari itu adalah ranking dari semua nilai ini. Arti ref ini adalah dari mana dia maksudnya itu? Dari mana? Dari mana ke mana? Dari ini ke bawah. Oke. Teman-teman jangan bingung ya kalau nanti muncul di situ ada kata jumlah nilai itu karena otomatis ya teman-teman. Kita tidak bermain lagi di sel. Minggu lalu kita di sel, hari ini kita udah main otomatis supaya lebih cepat. Kemudian titik 2 kita tekan 0. Nanti saya akan tunjukkan kalau saya tekan 1 apa yang terjadi ya. Sebentar ya. Kita tutup kurung. Kemudian kita enter. Benar nggak nilai yang paling tinggi itu si Evi? Teman-teman. Benar, Pak. Benar, Pak. Benar, Pak. Berarti ini udah benar. Nah, sekarang bagaimana kalau saya tekan nilainya misalnya 1? Apa yang terjadi? Saya ganti nolnya jadi 1, saya enter. Yang di bawah juga otomatis berubah. Ranking 1-nya dianggap menjadi nilai yang paling rendah. Paham? Paham, Pak, paham. Nah, itu maksudnya. Jadi, kalau nanti kalian membuat ranking, gunakanlah 0 saja. Supaya langsung mendefinisikan nilai yang paling tinggi, itulah yang ranking 1. Tapi memang teman-teman, ranking itu bukanlah jadi penentu. Ranking itu hanyalah sekedar untuk memacu motivasi saja. Itu bukan indikator kecerdasan. Ingat ya. Karena bukan berarti ranking 1 dia akan jadi berhasil nanti, belum tentu. Ya, ranking itu hanya untuk memacu motivasi. Ada urutan namanya. Nah, bagaimana nanti Pak Supriyadi jika misalnya kita jumpai misalnya ini saya contohkan di luar ya, 600, 548. Ini misalnya tadi saya copy dulu ya. Copy ya, saya dekatkan dulu kemari ya. Saya copy dulu Adi Budi. Kemudian ada 564. Kemudian ada 531, kemudian ada 696. Nah, misalnya saya ganti nilai dari si Cika itu sama nilainya seperti si Adi. Sama dengan si Adi. Maka kayak mana nanti fungsi perankingannya ini teman-teman?
Otomatis nanti ada 2 orang yang ranking 1 kan? Ranking 2. Ranking 1 kan tetap Evi. Oke, misalnya kita bikinlah si Cika aja lah ranking 1, cek-ceknya lagi. 696. Nah, Cika dan Evi sama-sama ranking 1. Bagaimana kita bisa menentukan nanti supaya dia bisa jadi ranking 1 dan jadi ranking 2? Tapi memang cara ini tidak valid. Sebenarnya caranya itu kembali kepada wali kelasnya menentukannya. Kenapa saya katakan demikian? Karena wali kelasnya yang melihat nilai-nilai apa saja yang menjadi indikator untuk rankingnya. Apakah dilihat berdasarkan nilai agamanya atau nilai PPKN-nya? Kalau lebih tinggi nilai agamanya, maka atau nih absennya. Ya, beraneka ragam sekolah ada punya banyak aturan. Tapi kalau misalnya tidak punya aturan, kita mau bikin perankingan, maka kita bisa nanti menggunakan agar tidak terjadi ranking ganda. Caranya adalah sama dengan rank, sama seperti tadi teman-teman, buka kurung, numbernya adalah dari sini ya. Ini karena tidak dalam tabel teman-teman, maka dia muncul K11-nya. Tapi kalau dia dalam tabel yang otomatis tadi, maka dia yang muncul itu namanya tabel nilai gitu. Kata-katanya muncul apa nama selnya. Kemudian titik 2, dari mana ke mana nilai yang mau ditarik, dari ini kemari. Kemudian titik 2 lagi itu nanti 0. Kemudian ini ditutup kurung. Kemudian kita akan gunakan dua fungsi di sini. Count if. Ya. Kita akan gunakan fungsi count if di sini. Kemudian nanti tutup kurung. Oke, sebentar. Kita akan gunakan sebentar ya, masih muncul ya, masih nampak ya teman-teman. Nah, count if-nya, range-nya dan kriterianya. Pak, saya agak jadi lupa nih. Sebentar. Range-nya adalah 0 sampai 2 ya. Oke. Coba sebentar, saya tunjukkan dulu dengan cara ini. Muncul nggak ranking 1-nya sama 2? Ini dulu ya, saya enter ya. Oh iya. Dia tidak otomatis ya teman-teman, karena saya tidak melakukan fungsi otomatis. Ini saya tarik ke bawah. Nah, lihat ya teman-teman. Saya kok cerita langsung cepat kali ke ranking ya kan? Ganda, tapi saya belum cerita ini. Lihat ini teman-teman. Ini ada 2 ranking 1-nya. Benar? Nampak nggak teman-teman? Nampak Pak. Nah, bagaimana kita mendefinisikan 1 jadi ranking 1, 1 jadi ranking 2? Ada yang bisa? Fungsi apa nanti yang akan digunakan? Nah, itu nanti bisa jadi pertanyaan nanti di UAS oleh saya. Apa yang akan kamu lakukan jika kamu pengen misalnya ada banyak nilai-nilai yang sama? Nah, pertanyaannya kenapa ini bisa ranking 3 juga ya? Saya pun jadi bingung. Kok ini bisa ranking 3? Ayo. Sebentar, ini ada yang salah nih pada rumusnya. Ini bukan K12, tapi K11 sampai 16. Oke, kalau ada kesalahan rumus diperbaiki. Ranking 4 dia. Yang ini K13. Tapi di sini kan ini K11 sampai K17 kan sel yang kita ambil. Yang ini juga sama, ini K11 juga ini. Salah ini. Ini juga K11. Dan bukan K11 sampai K19 sebenarnya, tapi K11 sampai K15. Salah-salah ini. Sorry, ini kita perbaiki manual aja nggak apa-apa. Ini bukan K18 tapi K15. Tahu maksudnya kan teman-teman apa ini K11 ini? K11 itu sampai K15 itu adalah sel yang disortir. Ranking dari itu aja dia semua yang diambil gitu. Ini saya perbaiki ulang dulu ya. Ini bukan K16. Itulah teman-teman penyakitnya kalau kita melakukan perankingan tidak dengan menggunakan fungsi tabel. Tapi ada satu lagi solusi teman-teman. Ini tadi kan otomatis dia berjalan-jalan sendiri ya. Kayak mana kalau nanti ada nilai di sini. Nah, saya ulangi sekali lagi contoh bagaimana caranya supaya rankingnya tidak bergeser. Saya ulangi. Rank. Kayak mana cara supaya kita bisa langsung tarik tapi benar. Buka kurung. Ini adalah baik. Suara saya terdengar teman-teman? Kita lanjut langsung ya. Terdengar Pak. Cepat, Anda mau lanjut kuliah lagi kan? Oke, saya juga izin. Iya benar Pak. Pada bagian yang tadi ya, saya akan share screen kembali di Excel yang tadi, yang ini. Apakah sudah terlihat Excelnya?
Sudah, Pak. Oke, kita tadi terputus di sini tadi ya, di bagian ini tadi. Saya akan buat dulu gini lah. Ini misalnya nama gitu ya, ini nilai akhirnya gitu ya, nilai rapornya lah, jumlah nilai lah ya. Jumlah nilai semua mapel gitu ya. Jumlah nilai semua mapel. Oke, pakai baju Adik. Ayo kerja dulu ya. Oke, bye-bye. Kemudian mohon maaf teman-teman, ada iklan lewat. Anak-anak. Oke ya, ini ranking biasa ya. Kita sebut misalnya ranking biasa. Ini kita mau buat ranking tidak berganda misalnya. Ngerti maksudnya ranking tidak berganda? Ranking biasa ini ranking yang berganda gitu. Ranking biasa itu ranking berganda. Muncul dia double jadinya gitu. Kita ulangi ya, yang tadi ya. Kita ulangi yang tadi. Ini sama dengan RANK buka kurung. Kemudian jangan lupa tadi di blok dulu ya di sini ya K11. Kemudian titik koma ya, ikuti ya rumus yang sudah muncul ini ya. Referensinya dari mana ke mana, dari sini ke sini ya teman-teman. Nah, Pak Supriyadi, kayak mana caranya memunculkan lambang dolar? Memunculkan lambang dolar di sini agar terkunci sehingga nanti saya tinggal tarik ke bawah. Pencet F4. Pencet di keyboard F4. Langsung muncul seperti itu teman-teman. Terlihat? Terlihat nggak lambang dolarnya? Terlihat, Iya, Pak. terlihat, Pak. Oke, habis itu jangan lupa titik 2 baru 0. Ya, kita mau menggunakan ascending karena kita mau mengurutkan. Baru tutup kurung. Nanti di sini akan muncul nanti ranking satunya Cika dan Evi ke bawah. Saya enter. Lihat ya teman-teman, ini udah bisa langsung saya tarik. Pak Supriyadi, selain cara menarik, ada nggak cara lain Pak? Ada cara lain, yaitu cara dengan double klik. Caranya luar biasa. Banyak cara-cara hebat di Excel ini. Saya ulangi sekali lagi. Bisa cara menarik, tengok ini. Tarik ke bawah. Tarik ke bawah. Bisa. Itu bisa ya. Bisa juga dengan, lihat warna hitam ini. Klik kiri 2 kali. Langsung otomatis terisi ke bawah. Nah, cakep. Ini ranking biasa. Berganda kan teman-teman? Nah, kayak mana caranya agar ini tidak berganda? Maka digunakan fungsinya di sini. Pertama di sini dulu. Sama dengan rank buka kurung. Teman-teman pilih dulu ranking yang mana yang mau dibahas tadi. Ini ya, nilai ini kan teman-teman. Ini dulu K11. Kemudian titik 2. Dari mana ke mana dia tadi apanya? Sama rumusnya teman-teman. Sama rumusnya juga sama. Kemudian jangan lupa tekan F4. F4 untuk membuat lambang dolar. Udah. Kemudian titik koma, kemudian 0. Kemudian tutup kurung. Tadi saya lupa, bukan kurang tapi tambah. Countif ya, fungsinya COUNTIF. Oke, terlihat teman-teman, masih terlihat countif-nya? Masih, Pak. Oke, buka kurung. Di sini ada range. Range itu maksudnya adalah nilai yang sedang dibahas. Kliklah di sini dia, ini. Klik K11. Kemudian teman-teman, buat dulu dia titik 2. Titik 2 langsung otomatis K11 muncul. Oke, perhatikan nanti perbedaannya. Kemudian titik koma. Kemudian titik koma sampai ke bawah ya teman-teman. Sampai ke, bukan sampai ke bawah, tapi tetap di situ juga. Saya lupa. Tetap di sini juga teman-teman. Jadi nanti dia K11 titik 2 K11 titik koma K11. Baru ini ditutup kurung. Baru nanti ditekan kurang 1. Itu rumusnya. Coba kita enter, apa yang terjadi? Temp. Rumusnya berhasil. Coba kita tarik ke bawah, kira-kira siapa yang jadi ranking 1, siapa jadi ranking 2? Masih tetap sama ternyata. Di manakah kesalahan rumus saya? Teneng, teneng, teneng. Kita saksikan setelah iklan berikut ini. Di mana kira-kira kesalahan rumusnya teman-teman? Biasanya si Fajar jago ini. Sebentar ya, lagi saya mau mengapakan convertnya dulu sebentar ya. Convertnya masih muncul-muncul nih teman.
Kira-kira di mana kira-kira permasalahannya? Ini bentar ya, masih convertnya masih muncul ini. Coba Anda lihat ini. Sesudah if itu Pak, harus yang F2-nya yang pertama itu harus ada dolarnya mungkin. Yes, benar sekali. Firdy Rizky Panjaitan. Sesudah if itu harus ada lambang dolar. Ternyata bersyukur juga kita menyengaja salah. Supaya muncul siapa yang pintar Excel. Udah ketebak nih, Firdy Rizky Panjaitan ini pintar Excel. Cakep, betul. Oke, saya share screen kembali. Apa tadi kata Firdy Rizky? Dia mengatakan tadi setelah count if. Nah, ini count if ya, count if ini buat lambang dolar. Cara membuat lambang dolar itu tekan aja F4. Nah, itu dia. Ya, K11 itu juga K11. Enter. Benar dia ranking 3. Coba kita tarik teman-teman ke bawah. Yes. Yes. Epi jadi ranking 2, Cika jadi ranking 1, tidak ada lagi ranking 2 yang 2 kali. Luar biasa Firdy Rizky. Pak, itu F4-nya yang ditolbar kan, Pak? Yes, enggak. F4-nya yang di keyboard kita, keyboard. Oh iya, Pak. Jadi langkah membuat F4 itu saya ulangi sekali lagi ya. Ini kan rumusnya tadi udah kita bikin. Ulangi dari awal aja kalau gitu. Sekali lagi. Biar siap kita habis ini ya. Ku delete ya. Iya, Pak. Oke, saya ulang sekali lagi ya teman-teman. Perhatikan bagus-bagus. Sama dengan ya. Jangan lupa tadi RANK rank buka kurung. Ingat ya cerita kita di sini teman-teman ya. Di 600 ini sampai ke bawah ya. Di nilainya ya, bukan di ranking yang ini. Ranking yang ini kan tadi udah kita cari ini berdasarkan ini kan. Ini jangan diperhatikan lagi. Kita mau bikin supaya rankingnya tidak berganda. Sama dengan klik di sini K11, kok 2 kali jadinya. Rank K11 baru titik koma. Dari mana ke mana teman-teman? Dari atas sampai ke bawah. Jangan lupa supaya itu dikunci, tidak lari-lari nanti rumusnya, maka ditekan F4 setelah K15-nya itu muncul kedap-kedip, tekan F4 di keyboard. Langsung muncul dolar. Setelah muncul lambang dolar, tekan titik koma 0. Karena kita mau mengurutkannya secara nilai besar menjadi ranking 1 ya teman-teman. Oke. Baru tutup kurung, jangan langsung di enter. Kalau langsung di enter, ini akan sama aja dengan yang ini. Nampak kan kursor saya? Kalau ini kamu enter, belum siap ini. Jangan lupa tambahkan fungsi count if. Bentar ya, mana nih? Count if, buka kurung. Nah, benar sekali. Ini tadi harus kita blok count if-nya. Jangan lupa di sini harus ada tanda dolar. Ya, memang itulah dia ketentuan rumusnya. Tanda dolar dulu di sini. Baru jangan lupa titik 2 dulu. Waduh, nggak mau dia ya. Ini berarti harus diletakkan kursornya lagi di depan, baru diketik tanda dolar. Harus seperti ini teman-teman. Oke. Apakah saya salah ini? Lalu jemaah, oke, kayaknya udah terkunci ya. Ya, udah terkunci tuh. Kemudian titik koma. Kriterianya tadi adalah dari K11 juga. Nih. Coba kita tutup kurung. Kemudian kita ini jangan 2 kali ya. Ini salah, ini bukan 2 kali ya. 1 kali aja tanda dolarnya. Tanda dolarnya cukup hanya yang di depan. Seperti yang dibilang Firdy Rizky tadi ya. Oke, kita enter. Iya, kok jadi ranking 4? Oh iya, lupa saya, kurang 1. La ilaha illallah Muhammad Rasul. Tadi kan rumusnya ada kurang 1-nya kan? Ya Allah, dosen juga manusia Pak. Ya. Iya, dosen juga manusia, bisa salah. Kita enter, benar, alhamdulillah benar. Ya, benar ya. Ranking 1, ranking 2. Tapi teman-teman ini tidak adil ya. Kenapa saya katakan ini tidak adil? Tahu nggak kenapa saya katakan ini tidak adil? Siapa namanya yang di atas,
itulah yang jadi didefinisikan ranking 1. Karena nama si Cika di atas, Cika lah yang didefinisikan ranking 1. Belum tentu Cika itu lebih pintar dari si Evi, maka harus masalah ranking ini, walaupun sudah dibuat seperti ini, kembali kepada wali kelas untuk menentukannya. Kan kamu punya kriteria kan, misalnya Rido wali kelas. Rido punya kriteria, pintar berdasarkan apa yang harus kita ambil, aktif nggak di OSIS. Ya, itu kembali kepada kita sebagai wali kelas. Tapi setidaknya saya sudah menunjukkan kepada kita bersama cara membuat ranking itu dengan cara itu. Terima kasih Firdi, kamu fast respon, kamu sudah bisa menguasai dengan baik. Ini dipelajari dulu ya Firdi, di SMK atau di sekolah? Atau hanya tebak-tebak aja? Di SMP, Pak. Mantap, berarti SMP-nya luar biasa. Jadi teman-teman, inilah pelajaran kita hari ini. Oh, satu lagi lupa tadi Bapak, ini yang kelupaan tadi kan. Kayak mana cara membuat ini supaya jangan seperti ini. Supaya dia bisa tegak. Ini teman-teman. Ini ada home, kemudian ada simbol ini teman-teman. Home. Home-nya kok hilang? Home. Ini teman-teman. Pakai orientation. Di samping ini ada orientation, klik ini, kemudian rotate text up. Rotate supaya tidur dia teksnya jadi ke atas kayak gini. Teneng gitu. Nah, ini seperti ini. Tapi ini bisa dirapikan kembali ya teman-teman. Ini caranya dengan apa? Dengan membuat di atas ya, atau di tengah-tengah ya teman-teman. Ini di blok dulu ya semua, di blok dulu ini. Kemudian klik lagi home, ini ditaruh di tengah-tengah. Nah, seperti ini. Jadi kalau misalnya mau ditaruh seperti ini caranya. Ini kalau mau dirapikan juga udah bisa jadi lebih kecil. Karena terkadang, kenapa ini tidak bisa saya geret teman-teman? Karena ini tidak bisa saya kecilkan karena ada fungsi di bawah ini yang sedang ngikut. Ini pasti bisa kecil, tengok. Kalau jumlah nilai rata-rata kan dia panjang ke teman-teman, ke samping. Tapi kalau kita tidurkan dia teksnya, maka dia akan lebih gampang. Dan jangan lupa juga boleh diurep teks ya, supaya dia full ya. Ini nilai rata-rata. Ini kalau di print nanti otomatis akan muncul teman-teman. Akan muncul nanti rapi dia. Maka nanti memprintnya nanti Anda harus mengatur dulu resolusinya ya. Oke. Saya rasa itu. Ini fungsinya tadi saya ulang. Seperti ini ya rumusnya. Nanti Anda tonton di tutorialnya. Ini izin saya hapus dulu. Supaya tabelnya bisa saya buat ramping ya. Saya hapus dulu ini ya. Izin saya hapus. Lihat ini, saya klik double di sini, tabelnya langsung ramping-ramping semua. Tidak ada lagi yang gembrot. Seperti Pak Supriyadi yang gendut. Ini ramping-ramping jadinya, kecil-kecil ya. Itulah kegunaannya kenapa dia di-rotate ya. Karena itunya nanti supaya tidak terlalu banyak makan tempat maksudnya gitu. Nah, jadi simpel kan teman-teman? Mini kan? Iya benar Pak. Nah, ini lebih bagus. Sama kayak kita dulu waktu mau ujian, kita print fotokopi kecil kali ya kan. Supaya ketika ujian nanti bisa ngopek gitu. Enggak lah ya. Tidak mungkin ada anak PPKN yang seperti itu. Karena anak PPKN itu jujur-jujur ya. Moralnya tinggi insyaallah. Yang tadi saya sampaikan, fotokopi kecil-kecil itu hanya ada segelintir orang. Jangan dicontoh gitu. Di depan UMSU itu kalau nanti udah kuliah langsung, ujiannya langsung di ruangan. Banyak lah itu nanti, mau di paha lah ditulis, di meja lah ditulis. Saya kan sering ngawas itu, lucu-lucu tingkah-tingkah mahasiswa kalau kita lagi mengawas. Adalah handphonenya disimpan di pahanya, di perutnya, di ikat pinggangnya dimasukin ke dalam. Aduh, ampun lah. Itulah yang terjadi. Tapi ya kalau namanya kita udah belajar, kita udah mengikuti pelajaran dengan baik, apapun tidak akan sulit. Oke teman-teman, saya rasa demikian perkuliahan hari ini. Makasih banyak. Ada pertanyaan sebelum saya tutup? Jadi tugasnya Pak, buat seperti tadi Pak. Benar. Buat seperti ini dengan jumlah 35 anak. Sesuai dengan berapa jumlah kalian dulu di SMA. Per Kalau orang di- Pak. Hah? Per orang kan Pak. Ya, per orangnya nanti dibuat nilainya nanti. Kalau bisa nanti coba kamu tengok nanti coba nanti saya stop dulu ya biar saya bisa lihat kalian. Saya stop share dulu. Kalian nanti ambil rapot kalian SMA, kalian tengok pelajaran apa aja yang ada di situ. Itulah yang kalian bikin. Terus ingat-ingat nama-nama kawan-kawan kalian dulu siapa aja. Biar seru-seruan aja ini. Ngerti kan?
Cuma nanti kamu sudah dalam posisi udah kamu ketik. Kamu nanti tinggal ngejelasin aja langsung. Nomor, nama, udah kamu bikin pelajarannya gitu. Kamu ketiklah nama-namanya. Sambil kamu ceritakan nanti sikap apanya, tingkah lakunya boleh. Ini teman saya. Misalnya Rido punya temannya namanya misalnya Cika Desika. Cika Desika ini dulu ini pintar kali nih matematika ini. Nanti nilainya akan saya bikin tinggi Pak matematika. Nggak apa-apa, sambil cerita gitu, sambil kayak macam ngevlog gitu. Tapi sambil ngerekam, pakai Zoom, sambil cerita boleh. Ya, ini teman saya ini, oke, ini saya buat nilainya rendah aja ini Pak. Karena dulu memang ini sangat kurang ini Pak, kurang pintar ini. Asik cabut aja kerjanya ini. Nggak apa-apa sambil kamu ketawa. Maaf ya bro, kalau kau nonton ini bilang gitu. Ya ini hanya sekedar sambil belajar juga sambil untuk mendapat ilmu pengetahuan. Cek-ceknya aku jadi guru kalian ya weh, nah, gitu ya. Mohon izin ya teman-teman yang nama kalian, aku ambil balik di sini ya, bikin namanya. Pak, kami dulu jumlahnya 25 Pak. Saya di SMA negeri sekian, nama kawan-kawan saya yang saya ingat inilah Pak. Kalau kamu udah lupa nama kawan-kawanmu, udah keterlaluan kamu masih semester 1 loh. Baru kemarin SMA tamat, udah lupa nama kawan-kawan, kacau kamu. Masa nggak ada grup kamu dengan kawan-kawan kelas? Pasti masih ada kan? Nanti kamu kirimlah nanti tutorial kamu itu nanti kita upload ke YouTube, kamu kirim ke dia. Nah ini siapa ranking 1 dulu waktu kita sekolah W. Ini versi aku ya W, versi Rido Alpiansa ini. Ranking 1-nya aku bikin si yang bandel misalnya. Terserah. Pokoknya di sini hanya untuk sekedar lucu tapi juga ilmunya dapat. Ya, supaya tidak terlalu ngebosanin. Nanti buatlah rumusnya itu, andaikan misalnya nilainya ada yang sama, anggaplah ada beberapa nilai yang sama, baru kamu praktekkan dengan rumus yang tadi. Jangan lupa simbol-simbol dolarnya juga digunakan. Ini nanti akan saya gabungkan dulu video pertama dengan video kedua, baru nanti saya upload ke YouTube. Terima kasih banyak teman-teman. Mohon maaf saya sudah lewat 12 menit dari jam 9:10. Sampai ketemu minggu depan. Sudah dipahami tugasnya? Berapa jumlah kawan kalian? Segitu banyak dibuat, nama-namanya buat, kemudian lakukan perekaman. Pastikan dites dulu nanti, dites dulu ya, dites. Tahu dites? Uji coba dulu, GR, gladi resik dulu. Bla 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 bla. Ini dia share screen-nya, namanya ini bla bla bla. Udah, stop. Close Zoom. Dengarkan dulu apa hasilnya. Oh, ya udah bagus. Baru mulai. Jangan sor-sor sendiri. Pakai headset dites, nggak pakai headset dites. Nanti suaranya kecil nanti kayak Fajar kemarin. Kasihan. Nggak maksimal kan? Kasihan kan? Udah kita buat tapi nggak maksimal ya, kasihan. Tetap adalah itu semua adalah suatu cara untuk berbagi ilmu pengetahuan. Makasih teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat pelajaran hari ini. Pelajaran kita hari ini adalah tentang ranking sama menggunakan count if dan tabel otomatis. Saya rasa luar biasa hari ini. Terima kasih. Kalau tidak ada lagi pertanyaan, saya tutup. Ada lagi pertanyaan? Pas? Pas, Pak. Oke, pas, mantap. Selamat bekerja dalam bentuk. Nanti saya akan buat listnya ya. List tugas video jadi guru wali kelas. Kamu jadi guru wali kelas. Kamu mau menilai kawan-kawanmu yang dulu, rankingnya juga kamu bikin. Suka hatimu. Kalau mau kamu bikin nanti nilai misalnya MM-nya rendah-rendah semua, ya terserah. Ya memang Pak, dasarnya memang MM kami dulu killer. Boleh nanti kamu ceritakan di situ. Tapi jangan lewat dari 40 menit kamu rekaman ya. Kita bukan cari yang paling lucu ya, tapi yang paling keren penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Dosen juga manusia, Pak. Iya, dosen juga manusia, itu kata kuncinya. Benar itu Rido. Saya juga bisa salah tadi. Benar. Oke teman-teman. MC juga manusia Rido. Terkadang juga kita mau salah. Benar nggak? Benar kan? Benar Pak, benar. Ada aja gitu yang terlewat oleh kita ya. Tapi kita harus pandai-pandai untuk mengontrolnya. Gitu. Fajar juga manusia. Nama ya? wali kota pun sempat salah saya sebut Pak. Iya ya, nggak apa-apa lah. Biar makin diingatnya. Biar makin diingatnya. Tapi Rido itu keren loh. Walaupun nama saya salah sebut, panggil dia lagi. Teken kontrak 5 tahun ke depan. Nah gitu kan. Oke Do ya. Oke teman-teman ya. Fajar, Umi, Kita, Yulia, Rizka, Firdi, Afranisa, Ajumardi, Cici, Ade, Binsar, Irma Amalia. Selamat melanjutkan aktivitas. Selamat menuju akhir tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.